Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena sudah siap semuanya, maka kita akan lanjut saja mata kuliah mantek pada sesi yang terakhir, pada sesi ke-14. Dan kalian kelihatannya sudah merasa enjoy, sudah merasa senang, terbebas dari beratnya berpikir gitu. Jadi berpikir itu ternyata ada sisi ini ya, sisi yang mungkin memberatkan, tetapi sebetulnya bisa dirasakan sebagai tantangan. Kalau bisa ya, hal-hal rumit itu harus dirasakan sebagai bagaimana kita bermain game itu loh ya. Game itu kalau kamu kan mesti dikasih tantangan yang lebih sulit gitu. Nah, cuma memang game itu kenapa kok bisa menarik ya? Maksudnya game itu kenapa ya? Kok tetap bisa membuat yang pemainnya itu terpacu untuk naik level. Cuma kalau di kuliah itu kayaknya kalau mau diajak mau naik level itu kok berat gitu. Itu kira-kira apa sih perbedaannya gitu. Nah, nanti mungkin kalian harus berusaha mencermati itu. Boleh jadi dari kalian sendiri yang harus memberi semacam sugesti pada dirimu untuk bisa mengejar hal-hal yang sulit ini bukan lagi hal yang sulit. Nah, gitu ya. Sugestikan dirimu untuk bisa menjadi orang yang mampu menyelesaikan berbagai macam kerumitan yang ada dalam pikiran kita, materi kita, dalam berbagai problem hidup kita juga, gitu ya. Dan itu salah satu sarannya adalah dengan memiliki keterampilan berpikir logik, dan itu kita peroleh dari materi logika dan dilanjutkan dengan filsafat ilmu. Nah, kemarin kita sudah membincang filsafat ilmu itu membahas tentang bagaimana paradigma positivisme ya. Jadi ilmu pengetahuan berkembang itu salah satunya berkat paradigma positivisme. Jadi positivisme itu memberikan acuan bahwasanya untuk menemukan pengetahuan baru atau untuk menetapkan sebuah kebenaran itu perlu menggunakan pendekatan korespondensi antara rasionalisme dengan empirisme. Jadi sesuatu itu dapat dianggap benar jika rasional, tetapi sekaligus terbukti secara empiris. Berarti ada korespondensi bolak-balik antara rasionalisme dan empirisme, sehingga kemudian positivisme memberi penegasan bahwasanya pengetahuan itu harus positif. Positif artinya apa? Yang dapat didesain oleh panca indera itulah yang dianggap positif. Positif itu bermanfaat. Jika kemudian tidak dapat didesain oleh panca indera, itu berarti tidak bermanfaat, itu tidak positif. Sehingga kemudian apa yang tidak dapat didesain oleh panca indera berarti itu sesuatu yang nonsen. Nah, begitu. Nah, pendekatan ini ternyata memang memberi memberi jalan kepada umat manusia untuk kemudian menggali pengetahuan itu lebih dahsyat lagi, sampai kemudian tidak terbendung. Jadi pengetahuan manusia itu akhirnya bisa berkembang begitu dahsyat sampai kemudian manusia bisa mencapai bulan, manusia bisa mengeksplorasi apa yang ada di bumi maupun apa yang ada di laut, apa yang ada di darat, semuanya dieksploitasi sedemikian rupa. Manusia bisa membangun gedung-gedung pencakar langit, bisa menundukkan alam, bahkan bisa menundukkan makhluk hidup yang lain.
itu semua berkat teknologi yang dikembangkan hasil kerja paradigma positivistik. Nah, tetapi memang dampak yang terjadi kembali sudah kita bicarakan. Ternyata manusia dengan ilmu pengetahuan dan teknologi itu mengalami apa yang disebut dengan dehumanisasi. Manusia itu kok kayak lupa dengan jati dirinya sebagai manusia. Hidupnya menjadi susah, hidupnya menjadi hampa. Setelah semua yang dicapai, setelah semua diperoleh, itu kok manusia juga tidak puas-puasnya, tidak menemukan kebahagiaannya. Nah, begitu. Itu dampak yang terjadi. Sehingga kemudian manusia melakukan kritik. Banyak ahli melakukan kritik terhadap paradigma yang selama ini ada, yaitu yang memandang bahwasanya yang dianggap berarti itu hanya yang positivistik. Sesuatu yang tidak dapat didesain oleh panca indera itu dianggap tidak ada. Nah, sesuatu yang tidak dapat dinalar oleh manusia itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang tidak perlu dipikirkan, sesuatu yang bisa diabaikan. Dan itu salah satunya adalah agama. Agama itu berisi pengetahuan-pengetahuan yang seringkali tidak bisa dibuktikan secara empiris, betul kan? Coba, bagaimana kamu membuktikan adanya Tuhan secara empiris? Bagaimana kamu membuktikan adanya ruh saja? Ruh itu gimana sih kita membuktikan? Bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa? Coba buat semacam misalnya eksperimen. Ketika orang yang misalnya sedang nazak sakaratul maut, coba taruh di lab. Kira-kira keluarnya ruh itu bisa nggak diamati? Bisa dilihat nggak? Pasti juga nggak bisa. Siksa kubur itu bisa nggak diamati? Bisa nggak orang yang mati misalnya dikubur tapi ya dicarikan dibuatkan apa ini CCTV gitu ya? Kira-kira bisa nggak ya CCTV itu misalnya melihat bagaimana proses manusia di alam kubur? Nah, itu sesuatu yang kemudian tidak dapat dibuktikan secara empiris kan itu. Dan oleh orang positivistik ya itu sesuatu yang nonsen, sesuatu yang nggak bermanfaat, nggak perlu diperhatikan, nggak diabaikan saja dan nggak digunakan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang barat itu akhirnya banyak yang ateis, banyak yang tidak beragama, banyak yang kemudian melepaskan diri dari aturan-aturan hidup beragama karena menganggap itu sesuatu yang nonsen tadi itu. Tetapi akhirnya manusia itu mengalami kekeringan spiritual dan manusia itu mengalami tadi itu loh, kehampaan. Manusia kemudian merasa hidupnya itu sia-sia, tidak ada harganya, tidak ada nilainya, tidak ada artinya. Karena dia tidak tahu siapa dirinya, untuk apa dia hidup. Oleh karena itu kemudian kritik terhadap positivisme itu antara lain adalah bahwasanya positivisme itu menganggap bahwasanya sesuatu yang tidak dapat didesain oleh panca indera itu tidak bermanfaat. Padahal tidak selamanya begitu. Banyak hal agama itu ternyata punya manfaat besar untuk umat manusia, untuk kehidupan seseorang. Jadi orang itu kemudian bisa menemukan ketenangan, ketentraman batin, kebahagiaan itu dari agama. Nah, padahal agama tadi itu dianggap sesuatu yang tidak bermanfaat, bisa diabaikan dan sebagainya. Nah, karena itu kemudian pandangan yang mengkritisi itu disebut sebagai post-positivisme ya. Jadi positivisme tadi kan yang awal. Nah, kemudian akhir yang merupakan antitesis dari positivisme itu adalah post-positivisme. Nah, post-positivisme itu memberi penjelasan kepada kita bahwasanya kajian-kajian terkait atau penelitian-penelitian itu tidak harus berparadigma positivistik. Post-positivistik itu
positivistik ya. Jadi kebenaran itu kadang-kadang tidak selalu benar salah ya. Artinya pengetahuan yang kita bisa peroleh itu kadang-kadang berada di gray area, di wilayah yang kemudian berada tidak hidup, tidak mati. Kamu pernah nggak mendapati orang itu yang tidak hidup tapi juga tidak mati? Orang koma ya. Nah itu, jadi ada kondisi-kondisi yang ternyata tidak bisa didekati dengan pandangan hitam putih. Nah itu kemudian paradigma positivistik ini memberi landasan kepada ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu-ilmu agama, untuk mengembangkan kajian-kajiannya, karena ternyata tidak harus positivistik untuk diakui sebagai sebuah kebenaran gitu. Jadi tidak harus selalu dicocokkan dengan kebenaran indrawi untuk kemudian dianggap sebagai sesuatu yang benar. Kita kemudian di logika kemarin itu juga membicarakan bagaimana sih kita membuktikan adanya Tuhan. Ya ada prinsip sesuatu yang ada itu tidak mungkin ada dari ketiadaan. Ada nggak sesuatu yang ada itu tercipta dari ketiadaan? Kan nggak mungkin. Jadi selama kita hidup itu kayaknya kan adanya sesuatu itu pasti ditimbulkan oleh sesuatu yang sudah ada terlebih dahulu. Entah kursi, entah meja, entah apapun. Nah, masa dunia ini cukup hadir? Nah, pasti ada sesuatu yang lebih dahulu ada, dan itu yang namanya kausa prima, penyebab pertama. Dan penyebab pertama itu kidam, kodim, terdahulu, tidak ada yang tahu kapan itu, dan itu adalah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan ini akan kita lanjutkan pada waktu-waktu yang akan datang. Mengingat saya sudah dipanggil untuk menghadap Pak Dekan untuk diajak kunjungan kerja biar dianggap resmi. Nah, untuk berikutnya kita akan melanjutkan hari Kamis ya. Hari Kamis yang artikel yang sudah direvisi nanti saya coba lihat kembali, kalau sudah oke segera submit. Oke, gitu ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.